Selamat datang di channel Kaiden Harvey. Episode ketiga kali ini menceritakan Luffy mencari kapal pengganti untuk bisa menuju ke Grand Line. Rintangan apa kali ini yang akan dihadapi Luffy dan teman-temannya, dan bajak laut siapa yang akan mereka hadapi kali ini? Mari kita tonton sama-sama. 7 tahun lalu, di desa Sirup seorang anak selalu berteriak bajak laut datang yang awal membuat semua warga percaya dan lama-lama semua warga menjadi tak percaya. Kejadian itu berlanjut sampai Usopp besar. Sedangkan di perahu, Luffy sudah membuat bendera bajak laut, tapi Nami berkata jangan taruh itu di perahunya, dan kita bukan kru. Zoro memberitahukan kalau perahu bagian belakang bocor, Nami langsung berlari memeriksa, dan semua barang yang disimpan di sana rusak. Nami bertanya kenapa kapal bocor, kau tak melakukan apa-apa, pasti rusak karena ayunan pedangmu. Kau pencuri ulung, kenapa tidak mencuri kapal yang lebih bagus, tanya Zoro. Luffy menyela, kalau kita butuh kapal yang layak untuk ke Grand Line, jadi kita bisa dapat di mana? Paling dekat Pulau Gecko, masih sempat sampai di sana sebelum kapal karam. Di kapal milik Garp, semua kadet diminta buktikan kemampuannya jika ingin menjadi awaknya. Dia tidak akan melepaskan bajak laut yang telah menyerang Shelltown, aku pantang mundur. Koby dan Helmeppo sedang mengikat tali, saat Helmeppo mengusir kadet yang lain, Koby memperbaiki ikatan Helmeppo karena kurang kuat, Helmeppo tidak terima karena Koby memperbaiki ikatannya, apa kau mau mempermalukanku? Lalu Garp datang dan bertanya siapa yang mengikat tali ini, lalu Helmeppo berkata Koby yang melakukannya, berharap Koby dihukum. Tapi Garp malah memujinya dan meminta ikut dengan dia, sedangkan yang lain diberi latihan lain, dan berkata kepada Helmeppo, andai ayahmu lebih becus mengajarimu, lalu pergi bersama Koby. Saat sampai di Pulau Gecko, Zoro tak menyangka kalau kepala bagi senilai 15 juta berry, seharusnya kita karungkan kepalanya. Marinir takkan membayar, kau sudah jadi buronan sekarang, kata Luffy, justru itu kita harus ke Grand Line, mulai dari awal. Kapal mereka sudah dihanyutkan oleh Luffy agar tak terlacak, sekarang tugas kita mencari kapal baru, desa Sirup terkenal dengan perakitan kapalnya. Bagi yang sedang mengumpulkan bagian-bagian tubuhnya yang tertutup peti, akan balas dendam kepada bocah karet, lalu datang seseorang dan berkata kalau Arlong ingin berbicara. Bagi berkata tak suka disuruh-suruh, lalu Bagi dihajar sampai pingsan. Saat mengelilingi pembuatan kapal, Luffy mengatakan harus dapat kapal dengan sampung yang megah, dengan 2 tiang dan menara pengamat yang tinggi. Mana sanggup membawa kapal sebesar itu, kita hanya bertiga, kita harus cari kapal yang tak mencolok agar tidak kepergok, ucap Nami. Apa kau ingin mencuri kapal? Tanya Luffy. Jangan mencuri, kapal bukan cuma moda, tapi juga rekan kita akan cari yang sempurna, lalu miliki dengan jujur. Coba kau katakan kepada pedagang, pasti dia akan terharu, ucap Nami, dan disetujui oleh Luffy. Saat Luffy melihat sebuah kapal yang indah, dia terpesona. Apa keistimewaannya? Tanya Luffy. Lalu Usopp menjelaskan kalau kapal ini tipe caravel terbaik, megah dengan tinggi 29 meter. Kemudi berbentuk tonggak dengan dapur lengkap, dek meriam depan dan belakang, kapal paling cepat, tak tertandingi di East Blue. Lalu Nami dan Zoro menemui Luffy. Luffy berkata ini adalah kapal kita dan dia pedagangnya. Usopp mengatakan, kalau kapal ini tak dijual dan aku bukan pedagangnya, tapi kebetulan pemilik kapal ini adalah sahabatku, lalu mereka pergi menemuinya. Kau cukup menguasai dasar ilmu pelaut, apa kau pelajari di kapal bajak laut? Tanya Garp sembari mencari papan catur. Koby berkata, aku dipaksa bekerja, jika menolak akan dikurung di lambung kapal. Pengalaman tidak mendefinisikan kita, yang penting pelajaran yang kita petik, kau telah belajar dan bertahan hidup, lalu menemukan papan caturnya, buktikan kalau kau tak hanya bisa tali temali. Mereka sudah sampai di sebuah rumah megah, temannya bernama Kaya, dia tinggal dengan beberapa pelayan dan staf lainnya. Nami berkata kepada Zoro, kalau stafnya sedikit, berarti lebih mudah merampok. Saat menelusuri rumah, Usopp ditahan oleh salah satu pelayannya dan berkata kalau kau tak diterima di sini. Usopp berkata kalau dia membawa hadiah istimewa untuk Kaya, lalu Kaya muncul dengan didampingi oleh seorang pria bernama Klahadore. Lalu Usopp menghampiri Kaya, tapi Klahadore berkata, kita sudah pernah bahas, jangan datang mendadak. Tapi dibela oleh Kaya, karena suka mendengarkan cerita pertualangan dari Usopp. Usopp memperkenalkan temannya, dan Kaya mengajak mereka untuk makan malam di rumahnya, sempat dilarang oleh Klahadore, tapi Kaya memohon karena hari ini adalah ulang tahunnya.
Klahador berkata kalian harus berganti pakaian dahulu, lalu meminta Sam mengantar mereka ke wisma tamu. Zoro melihat Klahador saat melewatinya. Saat Kaya sedang membaca buku, Usop menyelinap ke kamarnya dan memberikan hadiah berisi mutiara besar, dan menceritakan kalau mutiara itu sulit didapatkan yang harus mengalahkan monster ikan emas raksasa. Saat sibuk menceritakan pertualangannya mendapatkan mutiara emas, Kaya batuk-batuk, lalu meminta teh yang berada di meja. Sedangkan Luffy bingung melihat banyak pakaian yang bagus-bagus, sedangkan Nami meminta pendapat dengan pakaian yang dipakai. Dengan polos Luffy berkata kalau kau terlihat seperti Nami. Saat Zoro masuk, dia bertanya apa kalian pernah lihat pelayan tadi, sepertinya aku pernah melihatnya. Usop menyukai Kaya, dan kita diajak makan malam bersama, pasti ada cara mendapatkan kapal itu, kata Luffy. Orang kaya akan menjaga hartanya bukan berdonasi, ucap Nami. Luffy berkata, kau mau bertaruh, kalau aku bisa membujuk Kaya memberikan kapal itu, dan kalau gagal jalankan rencanamu mencuri kapal dan disetujui oleh Nami. Tak terasa sudah 18 tahun, kau tumbuh menjadi wanita anggun, ucap Klahador, sambil memberikan teh. Aku berterima kasih karena orang tuamu telah menolongku, saat aku hidup terlunta-lunta, saat mereka wafat, aku dengan senang hati membalas kebaikan mereka dan Nona, dengan melayani selama 3 tahun ini. Lalu Kaya memeluk Klahador, kau sangat berjasa, bukan sebagai pelayan tapi sebagai teman. Sedangkan anak buahnya membuat ramuan beracun untuk Kaya makan. Saat Klahador memeriksa ke dapur dia melihat sebuah gelas ada jamur, dan memanggil Sam dan bertanya. Sam hanya meminta maaf. Klahador berkata segalanya harus dieksekusi dengan sempurna malam ini, lalu dia pergi. Saat bermain catur, Koby kalah, kau terlalu banyak berpikir, terlalu fokus untuk tak kalah, kau takkan menang jika selalu bertahan. Kau mempersulit diri, sekarang main dalam 2 menit dan akhirnya Koby menang. Lihat, karena kau bertindak tegas seperti bajak laut, hanya tindakan yang mereka pahami, jadi kita harus lebih keras, mereka harus diberi pelajaran, apa kau paham? Koby berkata paham, sekarang kita bermain lagi, ucap Garp. Saat ini mereka sedang menikmati jamuan makan malam, sedangkan Nami sedang berbincang dengan Mary, dia pengelola keuangan keluarga Kaya. Saat Nami berusaha mendekati Mary, Kaya dan Klahador turun menemui mereka. Saat Mary menuntun Kaya turun tangga, Kaya memuji gaun yang dipakai Nami. Sedangkan Zoro bertanya, apa kita pernah bertemu? Kau tampak tak asing, tapi Klahador menyangkal. Saat Mary ingin berbicara dengan Kaya membahas soal pengalihan kepemilikan galangan kapal, Klahador mencegahnya untuk berbicara dan mengalihkan ke ruang makan. Saat mereka menyantap makanan, Kaya ingin mencoba makan ikan tapi dilarang oleh Klahador dengan alasan kesehatannya. Buci sudah membuatkan sup untukmu. Ini ulang tahunmu, makanlah sesukamu, ucap Nami. Usop berkata, kalau Luffy ingin bahas sesuatu, lalu Luffy bertanya tentang kapal. Itu milik orang tuaku, dan Mary yang mengurus bisnisnya sejak mereka wafat, tapi semua itu akan berubah setelah tengah malam ini, aku akan jadi pemilik tunggal. Luffy berkata ingin membeli kapalnya. Usop memberitahuku kalau kalian adalah pelaut, tapi Luffy mengatakan bukan, kami adalah bajak laut, belum lama berlayar, tapi kami sudah mengalahkan badut jahat, menyerbu pangkala angkatan laut dan menaklukkan kapten bertangan kapak. Impianku menjadi bajak laut sejak kecil dan akan kuwujudkan, sambil menaiki meja. Tujuan kami Grand Line, tempat petualangan hebat menanti, dan di akhir perjalanan, aku akan menemukan harta karun, One Piece dan menjadi raja bajak laut. Kaya, ada satu kapalmu yang indah, kapal Caravel dengan sampung domba, aku tertarik, kami butuh itu dan kami akan menjaganya dengan baik. Saat Klahador mengusir mereka keluar, tapi Kaya menyuruh mereka menginap, lalu Klahador membawa Kaya pergi. Saat sedang bermain, Helmeppo menemui Garp dan memberitahukan kalau dia menemukan puing-puing kapal dan bendera ini. Mereka pasti belum jauh, di mana pulau terdekat dari sini, tanya Garp. Kepulauan Gecko, kata Koby. Garp menyuruh kerahkan tim pendaratan dan berlabuh, temukan para bajak laut itu. Helmeppo menjawab ya pak, tapi ternyata Garp meminta kepada Koby. Karena kau terbukti tak pantas menjadi kadet senior, kau bisa sejauh ini karena nepotisme, dan ini kesempatan membuktikan kehebatanmu kadet, jangan sia-siakan, ucap Garp kepada Koby. Mary menunggu Klahador, saat muncul tiba-tiba, Mary terkejut. Mary berkata, harus bicara kepada Kaya tentang rencana pengalihan kepemilikan bisnis perakitan kapal kepadamu itu tidak wajar. Itu wajar,
Jika Nona Kaya menitipkan bisnis keluarganya sampai dia siap, ucap Klahador. Mary tetap ingin membahas dengan Nona Kaya tentang masalah ini, tapi Klahador melarang dengan alasan Nona Kaya sudah cukup menderita. Mary menolak dan tidak akan membiarkan siapapun memanfaatkan Nona Kaya. Saat akan pergi, Klahador membunuhnya dari belakang. Bagi sedang diikat dan bertemu dengan Arlong, dia penguasa di East Blue. Arlong memperingatkan Bagi agar tahu diri, jika beraksi di lautku, kau harus bayar upeti. Kurubi bilang kau menghancurkan Orange Town. Bagi mengelak, dan berkata kau harus tahu siapa yang tak menghormatimu. Bocah karet topi jerami bernama Luffy, dia merampok marinir angkatan laut di Shell Town, lalu mencuri peta Grand Line, dan berlagak mau menemukan One Piece. One Piece selalu menjadi dalih manusia mengotori lautan, ucap Arlong. Bagi memohon biarkan dia hidup, dan akan membantu mencari Luffy. Mata dan telingaku ada di mana-mana, ucapnya. Luffy keluar ingin mencari cemilan bertemu dengan Zoro. Lalu bertanya mau kemana, dan Zoro hanya menjawab mencari minuman, lalu Luffy mengandalkan penciumannya untuk menemukan dapur. Sedangkan Nami keluar ingin mencuri beberapa barang antik. Saat mendengar sesuatu, dia pergi bersembunyi ke sebuah kamar, dan ternyata itu kamar Kaya. Kaya yang melihat karung yang dibawa Nami, berkata ternyata kau benar bajak laut. Tapi Nami benci bajak laut dan tak akan meminta maaf atas perbuatannya mencuri. Kaya tak permasalahkan, lebih baik disumbangkan, untuk apa bergelimang harta jika tak bisa berbagi pada yang membutuhkan. Lalu menyuruh Nami duduk, sedangkan Luffy dan Zoro bertemu Usopp di dapur. Kau tak bisa tidur juga? Aku harap tidak merusak hubunganmu dengan Kaya, kadang aku terbawa suasana, ucap Luffy. Usopp bertanya, apa benar soal badut dan tangan kapak, dan One Piece, kau sungguh mencarinya? Ya, aku yang akan menemukannya, kata Luffy. Andai aku bisa begitu, tapi aku tak bisa pergi, Kaya membutuhkanku. Apa dia pacarmu? Tanya Zoro. Usopp dan aku berteman, kata Kaya, kami berteman lama sejak ibunya wafat, dia sebatang kara, lalu dipekerjakan orang tuaku di galangan kapal. Kadang dia mampir untuk menceritakan aksinya yang berani dan petualangan seru, semua kisahnya sungguh menghiburku. Kaya lebih seperti sahabatku, orang tuanya wafat beberapa tahun silam dan dia sangat terpukul lalu dia jatuh sakit. Saat mereka masing-masing menceritakan kehidupan Kaya, Luffy memuji bidikan Usopp yang jitu. Bakat ini turunan dari ayahku, dia bajak laut ternama, aku kurang ingat tentangnya, karena saat dia pergi aku masih bayi, tapi dia pasti akan pulang. Yasop yang hebat, ucap Usopp. Saat menyebutkan nama ayahnya, Luffy mengenalnya, karena dia salah satu kru Shanks. Dia luar biasa, selalu menasehatiku soal bajak laut, ucap Luffy, tapi Zoro memotong dan berkata aku butuh minum. Lalu Usopp mengajaknya ke basement, sedangkan Luffy menghabiskan sup beracun yang dibuatkan untuk Kaya. Saat berada di basement, Zoro langsung mencari anggur, sedangkan Usopp tak sengaja tersandung dan melihat kalau Mary sudah tewas dan memanggil Zoro. Zoro melihat 5 tusukan, sepertinya tak asing, lalu Klahador berkata sepertinya ada tikus di gudang anggur. Usopp yang terkejut berlari ke belakang, sedangkan Zoro akhirnya tahu siapa sebenarnya dia. Kau Kuro, Kapten Bajak Laut Black Cat, ucap Zoro, kabarnya kau dibunuh Morgan. Itu cuma tipu daya. Berkat arogansi si otak udang, kau akan segera paham, kenapa tak ada yang bisa merusak rencanaku, ungkap Kuro. Saat akan menyerangnya, Kuro menghindar dengan cepat, lalu dari belakang Sam memukulnya sampai pingsan, sedangkan Usopp berhasil kabur. Buang mayatnya keluar rumah, hilangkan jejak, sedangkan Usopp biarkan dia melapor, karena tak akan ada yang percaya, ucap Kuro. Setelah selesai berbincang, Kaya mengajak untuk sarapan bersama dengan yang lain juga, kita bisa negosiasi kapalnya. Nami berkata baiklah, dan juga mengatakan agar jangan biarkan Klahador atau siapapun mengatur hidupmu, kau lebih kuat dari dugaanmu, lalu Nami keluar dari kamar Kaya dan mengembalikan barang-barang yang dicuri. Sam dan Buci sedang membawa mayat Mary dan Zoro untuk dibuang ke dalam sumur untuk menghilangkan jejak. Sedangkan Usopp sibuk memberitahukan kepada warga ada bajak laut, tapi semua sudah tidak ada yang percaya kepadanya. Dia jadi teringat saat kecil, Pak Morin membawanya pulang dan meminta kepada ibuku untuk mendisiplinkan aku, karena selalu berbohong tentang bajak laut akan datang. Ibu berkata untuk jangan berbohong terus soal kedatangan bajak laut, tapi Usopp yakin kalau ayah akan kembali.
Tak lama ibunya meninggal, dan sekarang bajak laut datang. Kenapa tak ada yang percaya? Lalu Kobi datang dan berkata, aku percaya.